bisa hilangkan dengan tangan, kita hilangkan dengan tangan kita kemungkaran tadi. Kalau tidak bisa dengan tangan kita, maka lakukanlah dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka lakukanlah dengan hati kita. Itulah cara-cara kita untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita melihat sebuah kemungkaran di depan mata kita, melihat sebuah perbuatan yang Allah benar-benar telah memurkai perbuatan itu, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek. Allah telah mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ada orang-orang yang berjudi, seperti hal-hal orang-orang yang suka mabuk-mabukan, seperti halnya orang-orang yang melakukan atau mengonsumsi obat-obat yang terlarang. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk melakukan hal yang demikian. Ketika kita melihat Bapak Ibu sekalian, adanya kejahatan tersebut di depan mata kita, adanya kejadian tersebut yang kita pandang, maka ketika kita mampu untuk menggerakkannya dengan tangan, maka gerakkan dengan tangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya kalau gerak dengan tangan itu mudah. Kadang-kadang orang yang telah terpengaruh dengan obat-obatan, orang yang telah terpengaruh dengan yang namanya mabuk-mabukan atau judi dan lain sebagainya, hati mereka itu lebih sensitif. Justru kalau kita larang mereka menggunakan tangan kita, kita larang mereka dengan kekuatan kita, justru mereka berontak. Justru mereka malah tidak mau mendengari, tidak mau ikut ajakan kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maka coba lakukan cara lain. Kalau tidak mampu dengan tangan kita, maka lakukan dengan lisan kita. Pak, Bang, yuk sudah lah yuk minum minuman tuh, mabuk tuh sudah lah yuk. Kita ni lah tuh, wow. Agi nak jumpa mati pula, ditanya malaikat, aku nak dijawab. Kalau masih mau mabukan, yuk Kang, yuk Bang, kita pergi ke masjid. Nah itulah cara kita. Kita gunakan lisan kita, kita gunakan tutur bahasa kita, kita gunakan cara-cara kita untuk mendekati orang-orang yang minum-minuman keras tadi, orang yang mabuk-mabukan tadi. Karena tidak semuanya hal itu bisa kita lakukan, bisa kita cegah dengan tangan kita. Malah sebaliknya, malah orang itu bakalan menjauh dari kita, bakalan tidak mau dengarin apa yang kita omongin. Maka salah satu halnya bisa kita lakukan dengan mulut kita. Bisa kita ajak dengan baik-baik, bisa kita ajak dengan lembut. Yuk Kang, kita ni lah tua yuk. Yuk kita ke masjid yuk, ada acara Isra Mi'raj. Yuk kita ke masjid Kang yuk, ada pengajian malam ini. Itulah cara-cara antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Itulah salah satu bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyerukan kepada kebaikan dan mengingkari daripada kemungkaran. Terus gimana Bapak Ibu sekalian? Gimana kalau misalkan ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa, seorang hamba Allah itu susah diberitahu. Kita ngasih tahu baik-baik, malah kita yang dicaci maki. Kita memberitahunya dengan lembut, tapi malah kita yang dihina. Kita memberitahu dengan pelan-pelan, kita malah digasnya, tanpa lagi memikirkan bahwa nasihat kita itu baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena pengaruh daripada alkohol, karena pengaruh daripada zat-zat kimia, karena pengaruh daripada perjudian yang membuat akal mereka itu sedikit demi sedikit akan menghilang. Akal yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengatur hawa nafsunya dan untuk mengatur kejiwaannya hilang dikit demi sedikit karena alkohol dan minum-minuman keras. Akal yang Allah karuniakan kepada hambanya Allah, kepada umat manusia, yang menjadikan umat manusia itu manusia yang paling sempurna karena bekal akal. Apalah jadinya Bapak Ibu sekalian,
kalau misalkan akal tadi sudah hilang dikit demi sedikit, maka seakan-akan manusia kalau telah hilang akalnya, Bapak Ibu sekalian, malah lebih buas daripada harimau. Harimau bisa makan satu orang, kalau manusia yang telah hilang akalnya bisa makan lima orang. Kalau misalkan beruang yang ganas bisa membunuh satu orang, maka manusia yang ganas ketika akalnya sudah hilang bisa bunuh 20 orang. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Ketika akal sudah hilang dalam diri manusia. Maka hawa nafsu yang akan menguasai dirinya. Maka keinginan-keinginan terus yang akan ditonjolkannya. Dan itulah sesungguhnya kesukaan dan kecintaan daripada syaitan. Ketika hawa nafsu sudah ditonjolkan, ketika keinginan yang sudah ditonjolkan terus-menerus, akal selalu dikebelakangkan, maka ketika itu para syaitan menghasut dan para syaitan mulai menguasai dirinya. Dan lama-lama Bapak Ibu sekalian, ibarat pisau, ibarat kapak, ibarat lain sebagainya yang sesuatu yang tajam, ketika sudah tidak pernah lagi digunakan, seperti halnya pisau kita simpan terus di dalam lemari. Mau semahal apapun pisau tadi, ketika tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, lama-lama dia karatan, lama-lama dia tidak tajam lagi. Itulah pengibaratan daripada akal. Kalau misalkan akal tadi tidak kita gunakan, Bapak Ibu sekalian, itulah betapa pentingnya bagi kita untuk selalu memiliki hati dan perasaan yang suci dan bersih. Ketika ada kejadian yang membuat hati kita kotor, yang membuat hati kita gelisah, maka perbanyaklah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pikiran kita sedang kacau, ketika kejiwaan kita sedang bermasalah, ketika masalah sering banyak kita hadapi, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Karena Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka hati engkau akan menjadi tenang. Orang Bapak Ibu sekalian saat ini pengen tenang, nyari dukun supaya tenang. Orang saat ini pengen tenang, nyari kebahagiaan, datang ke diskotik, minum minuman keras. Apakah hal tersebut dapat menenangkan jiwa dan perasaan? Tidak sama sekali para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malah hal-hal tersebut malah bakal menambah permasalahan bagi diri kita. Yang awalnya tidak pernah minum minuman alkohol, tidak pernah minuman keras, setelah minum minuman keras, lama-lama ketagihan, lama-lama kena pula penyakit liver, penyakit hati. Yang dahulunya tidak pernah menyicip daripada narkotika dan zat-zat terlarang, ketika galaunya dia, ketika dia banyak masalah, dia mencicipi daripada obat-obat yang terlarang. Bukanlah masalahnya hilang, malah masalahnya bertambah. Mulai tercipta dari diri dia kecanduan. Mulai dia tidak bisa lagi meninggalkan obat-obat terlarang tadi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena cara menenangkan hatinya yang salah. Karena cara menenteramkan jiwanya yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan melakukan amal-amal perbuatan baik, ketika itulah hati kita bakal menjadi tenang. Hati kita bakal menjadi tentram. Nabi Muhammad SAW bersabda, merupakan hal-hal yang dapat menentramkan hati ialah kita menyantuni anak yatim, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang galau, ketika kita banyak musibah, ketika kita banyak persoalan,
Maka Bapak Ibu, cari coba anak yatim di daerah kita. Cari coba anak-anak yang butuh pengasuhan. Cari anak-anak di sekitar kampung kita, atau kita datang ke panti asuhan, datang ke anak-anak yang tidak memiliki orang tuanya lagi. Cobalah kita menyantuni mereka, tanya tentang kehidupan mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka bergurau, ajak mereka untuk sama-sama menikmati dari hari-hari kita. Ajak mereka makan bersama, ajak mereka untuk bermain bersama. Kemudian santuni mereka dengan uang yang kita miliki. Cobalah Bapak Ibu sekalian, praktekkanlah hal tersebut. Hati kita yang awalnya galau, hati kita yang awalnya gelisah ketika melihat anak yatim, ketika melihat anak-anak yang kurang daripada perhatian orang tuanya, insya Allah dapat menenteramkan hati kita. Akan bahwa bukan kita baik Bapak Ibu sekalian yang susah, ada lagi orang yang di bawah kita yang lebih susah. Ketika kita merasa kesulitan, maka lihat lagi ke bawah kita, masih banyak lagi orang yang kesulitan. Ketika seorang yang punya motor Bapak Ibu sekalian, punya motor, atau ketika orang-orang yang berjalan kaki berkata, ya aku pengen ya punya motor, nampaknya punya motor tuh enak, nak jalan kemana-mana senang, mudah jalannya. Orang yang berjalan kaki ngomong pengen punya motor. Orang punya motor ngomong, aku punya motor nih, rasanya susah nih, cuma muat 2 orang be, sedangkan keluarga banyak. Enaknya punya mobil nih, biar bisa rame. Orang yang punya mobil ngomong, enaknya punya bus nih, biar sekeluarga bisa diangkut galau jalan-jalan. Orang yang punya bis ngomong, enaknya punya pesawat nih, apalagi pesawatnya pesawat pribadi, bisa terbang kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana, pulau-pulau yang kita mau, yang kita inginkan. Terus demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang punya pesawat sekalipun punya lagi keinginan yang lebih tinggi. Coba aku punya pesawat lebih dari 1. Itulah Bapak Ibu sekalian, tidak bakal habis-habisnya, tidak bakalan puas-puasnya ketika kita mengandalkan hawa nafsu kita terus, ketika kita mengandalkan keinginan kita terus-menerus, ketika kita mengharapkan hal-hal yang duniawi terus-menerus, tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada puasnya. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, ketika harapan kita sudah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita cuma satu, yakni mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita hanya ingin mendapatkan kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah harapan itu yang bakal kekal abadi, yang bakal kita bawa nantinya di yaumil akhir. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kita inginkan dan yang kita impikan. Bukanlah punya motor atau punya mobil atau punya pesawat sekalipun yang kita harapkan. Itu semuanya hanya titipan Allah Bapak Ibu sekalian. Itu cuma titipan Allah yang alhamdulillah Allah percayai kita untuk memilikinya. Yang alhamdulillah Allah kasih kita amanat untuk menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya, untuk menggunakan harta kita di dalam jalan-jalan kebaikan. Maka pergunakanlah harta-hartamu yang telah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan, ke dalam jalan-jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan diri seseorang itu adalah kaya, Bapak Ibu semuanya, bukanlah dari harta benda yang dia punya. Yang menyebabkan orang itu kaya, yang menyebabkan seorang hamba itu kaya, yakni munculnya sifat qanaah dalam diri. Muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa qanaah itu ya Ustazi? Apa qanaah itu? Qanaah itu adalah merasa puas akan hal-hal yang telah Allah berikan. Seperti halnya yang kita contoh tadi. Coba saja orang yang berjalan kaki tadi bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah masih diberikan kaki sehingga masih bisa berjalan.
Coba saja orang yang punya motor tadi bersyukur dengan motornya, pergunakan motornya, bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Coba saja orang yang mempunyai mobil tadi bersyukur, menggunakan mobilnya untuk jalan-jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dikala hal itulah, walaupun macam manapun posisinya, kaya atau miskinnya seseorang, berada atau tidaknya seseorang, tapi telah muncul di dalam hatinya perasaan qanaah, merasa cukup dan merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, dikala itulah orang tersebut menjadi orang yang paling kaya. Karena ketika itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi dia pengen berlebih, tidak ada lagi dia pengen apa Bapak Ibu sekalian, pengen memaksakan dirinya. Aku nih masih punya motor lanjutlah harus punya mobil, pokoknya macam mana pun harus punya mobil. Sampai-sampai dia lupakan untuk beribadah, sampai-sampai dia lupakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya cuma satu, cuma untuk punya mobil. Itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat diri kita menjadi miskin, yang membuat pribadi kita menjadi miskin. Terus bergantung kepada suatu benda-benda tertentu, terus bergantung kepada daripada benda-benda yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia. Tapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ciptaan Allah, bahwasanya ridhonya Allah itulah yang kita harapkan, dan itulah yang nantinya berguna bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bukanlah dari amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, bukanlah dari banyaknya zikir yang kita bacakan di dunia ini, bukanlah dari banyaknya zakat dan sedekah yang kita keluarkan, melainkan yang dapat memasukkan kita ke dalam syurganya Allah, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bakal membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah. Karena boleh-boleh saja bagi Allah, merupakan sifat jaiz bagi Allah, memasukkan orang-orang yang dulunya di dunia banyak amal ibadahnya, baik dia selama di dunia, boleh saja bagi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Apa hak kita sebagai manusia? Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kemampuan, dan Allah yang memiliki kekuasaan untuk memasukkan manusia kemana tempatnya dia, mau ke surga atau ke neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita cari, yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Salah satu cara mendapatkan ridho Allah yakni dengan beramal amalia ibadah, dengan memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat. Itulah wasilah-wasilah jalan bagi kita untuk menggapai ridho Allah. Asalkan yang kita perbuat itu Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lakukan lillahi ta'ala. Akan menjadi sia-sialah amal ibadah kita, menjadi hancurlah amal ibadah kita ketika kita bersedekah, tapi sedekahnya kita gara-gara orang lain sedekah. Kawan aku, tetangga aku di sebelah sedekah itu 10 juta, aku tidak mau kalah lah. Dia jualan baju, aku jualan ini, jualan motor, masa dia 10 juta jualan baju, aku jualan motor 20 juta. Ya Bapak Ibu sekalian, karena apa dia bersedekah? Karena nak bersaing dengan tetangganya. Tidak didasari dia bersedekah ingin mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan amalan-amalan ibadah sia-sia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena hati yang tidak terorganisir dan tidak memiliki jalan-jalan yang lurus menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan penting bagi kita untuk senantiasa menggapai dan mengambil daripada wasilah jalan-jalannya untuk mendapatkan takwa, dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.